Halo teman-teman, kamu tahu nggak kenapa kita menghirup oksigen sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida? Untuk menjawabnya, kalian semua harus tahu bagaimana karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan melalui kedua tahapan fotosintesis, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Sebelum itu, kalian harus menonton reaksi terang terlebih dahulu supaya kamu lebih memahami reaksi gelap ini. Artian reaksi gelap disebut juga siklus Kelvin. Alasan disebut reaksi gelap karena pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Sedangkan penamaan siklus Kelvin dikarenakan penemuannya bernama Melvin Ellis Kelvin dan reaksi yang berlangsung berputar-putar seperti sebuah siklus. Siklus Kelvin atau reaksi gelap terjadi sesudah adanya reaksi terang, karena pada reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Hasil tersebut akan digunakan dalam reaksi gelap, sehingga reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang menghasilkan output berupa gula. Hal penting yang harus kita pahami bahwa gula yang dihasilkan bukan glukosa, melainkan senyawa gliseraldehida 3-fosfat atau G3P. Tempat terjadinya reaksi gelap terjadi di bagian stroma pada kloroplas. Reaksi gelap terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama disebut dengan fiksasi. 3 CO2 akan berkaitan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang bernama ribulosa bisfosfat. Enzim pada tahap ini adalah ribisco menjadi protein yang banyak ditemukan di kloroplas. Yang dihasilkan pada tahap pertama ini adalah senyawa sik karbon intermediate yang berjumlah 3 buah. Senyawa ini berumur pendek dikarenakan keadaannya yang tidak stabil dan segera dipecah membentuk 3 senyawa fosfogliserat sebanyak 6 buah. Tahap kedua atau reduksi. Tiap molekul 3 fosfatgliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3 fosfatgliserat menjadi 1,3 bifosfatgliserat. Selanjutnya akan mengalami sebuah reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau sering disebut dengan G3P yang merupakan senyawa dengan karbon 3. Pada saat pengubahan 1,3 bifosfatgliserat menjadi G3P ini dibutuhkan 6 molekul NADPH diubah menjadi 6 NADP+, dan pada tahap ini fosfat akan terlepas sehingga terbentuk G3P. Jadi setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P, tapi hanya 1 molekul G3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya, sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah regenerasi RUBP. Selanjutnya, 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP. Kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforilasi ATP sebanyak 3 buah, sehingga 3 ATP ini akan menyisakan 3 buah ADP. Jadi untuk menghasilkan 1 molekul G30 siklus Kelvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH. G3P yang dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai material pembentuk untuk senyawa organik. Contohnya, membentuk glukosa yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri, seperti digunakan untuk pertumbuhan. Jadi itu dia pembahasan kita tentang reaksi gelap atau siklus Kelvin.
Jadi, fotosintesis masuknya ke anabolisme yang membentuk senyawa sederhana jadi senyawa kompleks. Sehingga alasan kenapa tumbuhan butuh karbon dioksida karena dia butuh karbon untuk diubah menjadi bahan organik, yaitu gula.